Teknologi saat ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan kita. Namun, bagaimana perannya dalam pendidikan, khususnya bagi anak-anak tunagrahita? Dalam presentasi ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana teknologi dapat meningkatkan pembelajaran IPAS pada siswa tunagrahita di SD Negeri 2 Lotundo. Sebelum lanjut ke pembahasan, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nikade Sri Rahayu dengan NIM 2211031523 dan absen 18. Perkenalkan, nama saya Nikade Arina Dewati dengan NIM 2211031526 dengan nomor absen 20. Adapun topik pembahasan kami di sini, yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, keempat manfaat hasil penelitian, dan yang kelima metodologi penelitian. Keenam, profil anak berkebutuhan khusus. Ketujuh, pengertian anak berkebutuhan khusus. Kedelapan, jenis-jenis kelainan anak berkebutuhan khusus. Kesembilan, faktor penyebab kelainan anak berkebutuhan khusus. Dan yang ke-10, penanganan bagi anak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusi bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang menghargai keberagaman dan memberikan kesempatan setara bagi semua anak, termasuk anak tunagrahita. Anak tunagrahita membutuhkan pendekatan konkret dan berulang untuk memahami konsep abstrak. Mangunsong 2020. Materi IPA seperti tata surya sering menjadi tantangan bagi siswa tunagrahita karena sifatnya yang abstrak. Observasi di SD Negeri 2 Lotundo menunjukkan siswa tunagrahita kelas 6 memiliki hasil belajar yang rendah, hanya mampu menjawab 1 dari 10 tes yang diberikan. Teknologi menjadi solusi potensial dengan media interaktif dan visual seperti simulasi digital yang membuat siswa memahami konsep abstrak lebih mudah. Munir 2020. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan strategi pembelajaran berbasis teknologi yang efektif, kreatif, dan sesuai dengan karakteristik siswa tunagrahita, khususnya di SD Negeri 2 Lotundo. Adapun rumusan masalah yang pertama, bagaimana peran teknologi dalam meningkatkan pembelajaran IPAS pada anak tunagrahita kelas 6 di SD Negeri 2 Lotundo. Yang kedua, apa saja kesulitan yang dihadapi oleh anak tunagrahita dalam memahami materi IPAS, khususnya sistem tata surya. Yang ketiga, bagaimana strategi pembelajaran berbasis teknologi dapat diimplementasikan untuk membantu anak tunagrahita memahami konsep abstrak. Adapun tujuan yang pertama, menganalisis peran teknologi dalam pembelajaran IPAS untuk anak tunagrahita kelas 6 di SD Negeri 2 Lotundo. Yang kedua, mengidentifikasi kesulitan belajar yang dialami anak tunagrahita dalam memahami materi sistem tata surya. Yang ketiga, mengembangkan strategi pembelajaran berbasis teknologi untuk meningkatkan pemahaman anak tunagrahita terhadap konsep-konsep abstrak dalam IPAS. Terdapat dua manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis, memberikan kontribusi terhadap kajian ilmiah tentang penggunaan teknologi dalam pendidikan inklusi, khususnya bagi anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya, yang kedua yaitu manfaat praktis. Di sini terdapat 3, yaitu yang pertama, bagi guru, memberikan panduan dan inspirasi dalam memanfaatkan teknologi untuk mengajar siswa tunagrahita. Yang kedua, bagi siswa, membantu anak tunagrahita memahami materi IPAS secara lebih konkret dan menarik. Selanjutnya, yang ketiga, bagi orang tua, memberikan wawasan tentang pentingnya dukungan teknologi dalam mendukung
pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Metodologi penelitian. Yang pertama yaitu metode observasi. Dalam metode ini kami melakukan observasi terhadap siswa tunagrahita. Hal ini dilakukan dengan cara mendatangi di mana siswa tersebut bersekolah, tepatnya di SD Negeri 2 Lotunduh. Yang kedua, metode wawancara. Dalam metode ini, penulis melakukan wawancara bersama wali kelas untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam menganalisis studi kasus. Adapun profil anak berkebutuhan khusus. Catur Sepakadewi adalah seorang anak berkebutuhan khusus yang saat ini duduk di kelas 6 di SD Negeri 2 Lotunduh. Catur lahir pada tanggal 1 November 2012, sehingga kini ia berusia 12 tahun. Berdasarkan hasil wawancara dengan wali kelas, Catur diduga memiliki gangguan keselamatan berat yang dikenal sebagai tunagrahita. Permasalahan yang dialami Catur mencakup kesulitan dalam memahami dan mengingat materi yang diajarkan guru, terutama yang bersifat abstrak seperti tata surya. Misalnya, Catur kesulitan menghafal nama-nama planet beserta julukannya. Selain itu, ia cenderung tidak fokus saat guru memberikan penjelasan di kelas dan sering tidak mematuhi instruksi. Di rumah, Catur juga kurang termotivasi untuk belajar atau menyelesaikan tugas sekolahnya. Ia lebih sering bermain gadget dan tenggelam dalam dunianya sendiri, yang menunjukkan rendahnya minat terhadap kegiatan akademik. Pengertian anak berkebutuhan khusus. Menurut Pitaloka 2022, anak-anak berkebutuhan khusus merupakan anak-anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Anak-anak berkebutuhan khusus adalah anak-anak yang memiliki keunikan tersendiri dalam jenis dan karakteristiknya, yang membedakan mereka dari anak normal pada umumnya, yang dalam pendidikan memerlukan pelayanan yang spesifik berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Jenis-jenis kelainan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, kelainan fisik. Kelainan yang mempengaruhi kemampuan motorik dan fisik anak seperti kelumpuhan dan keterbatasan dalam bergerak. Yang kedua, kelainan mental dan emosional. Kelainan yang mempengaruhi perkembangan kognitif dan emosional anak seperti kesulitan dalam belajar dan berinteraksi sosial. Yang ketiga, kelainan akademik. Kelainan akademik memiliki kesulitan dalam proses belajar yang tidak terkait dengan gangguan fisik atau intelektual, seperti membaca dan menulis. Dari ketiga jenis kelainan di samping, Catur termasuk yang kedua, yaitu kelainan mental dan emosional. Kelainan ini dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama, kelainan mental. Kelainan ini mencakup gangguan yang berhubungan dengan perkembangan intelektual dan kognitif anak. Adapun jenis anak berkebutuhan khusus yang masuk ke dalam kelainan mental adalah: yang pertama, tunagrahita memiliki tingkat kecerdasan di bawah rata-rata dan kesulitan belajar. Yang kedua, autis spectrum disorder memiliki gangguan perkembangan sosial dan komunikasi. Yang ketiga, disleksia memiliki kesulitan dalam membaca dan memproses kata-kata. Yang kedua, kelainan emosional. Kelainan ini mencakup gangguan yang mempengaruhi aspek emosional dan perilaku anak. Adapun jenis anak berkebutuhan khusus yang masuk ke dalam kelainan mental adalah: yang pertama, gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan sering merasa cemas atau takut dalam situasi tertentu. Yang kedua, gangguan perilaku. Gangguan perilaku menunjukkan perilaku mungkin sering agresif atau melawan aturan.
Gangguan depresi menunjukkan perasaan sedih yang mendalam dan kehilangan minat dalam berkegiatan. Faktor penyebab kelainan. Yang pertama, faktor genetik. Faktor genetik penyebab terjadinya tunagrahita yaitu kerusakan atau kelainan biokimiawi dan abnormalitas kromosomal. Yang kedua, kejadian sebelum bayi lahir atau prenatal. Faktor prenatal mencakup berbagai kondisi yang memengaruhi perkembangan bayi sebelum dilahirkan. Penyebabnya adalah infeksi virus rubella. Yang ketiga, pada saat kelahiran atau natal. Gangguan yang terjadi selama proses kelahiran seperti trauma fisik akibat prosedur kelahiran yang sulit. Yang keempat, pada saat setelah lahir atau postnatal. Faktor ini meliputi berbagai kondisi yang dialami bayi setelah kelahiran yang berkontribusi pada terjadinya tunagrahita. Yang kelima, faktor sosiokultural. Faktor ini meliputi kualitas pendidikan pada pola asuh keluarga dan stimulusasi lingkungan yang diberikan kepada anak. Penanganan anak berkebutuhan khusus yang pertama, menumbuhkan kepercayaan diri pada orang tua. Yang kedua, beri lingkungan yang nyaman dan kondusif bagi anak. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan anak semaksimal mungkin. Adapun solusi yang kami tawarkan untuk anak tunagrahita yaitu dengan mengembangkan sebuah media digital yang inovatif dan efektif. Dalam hal ini, solusi yang dirancang menggunakan metode multisensorik dengan memanfaatkan media aplikasi Solar System Scope dan platform dan Wordwall. Solar System Scope adalah sebuah aplikasi atau perangkat lunak yang memungkinkan penggunaan untuk mengeksplorasi dan memvisualisasikan sistem tata surya secara interaktif. Aplikasi ini memberikan representasi 3 dimensi yang sangat rinci tentang posisi planet, bulan, asteroid, serta objek lainnya dalam sistem tata surya. Selain itu, media Wordwall berfungsi sebagai pendukung pembelajaran dengan menyediakan berbagai template interaktif seperti kuis, teka-teki, dan permainan edukatif. Metode ini tidak hanya membantu siswa memahami materi dengan lebih baik, tetapi juga meningkatkan keterlibatan dan inovasi mereka dalam proses pembelajaran dan belajar. Adapun simpulan, rendahnya capaian belajar siswa tunagrahita dalam pembelajaran IPAS, khususnya pada materi sistem tata surya, menunjukkan pentingnya penerapan strategi pembelajaran yang lebih inovatif dan relevan dalam kebutuhan mereka. Teknologi seperti aplikasi berbasis visual dan media pembelajaran interaktif telah terbukti membantu siswa tunagrahita memahami konsep abstrak yang sebelumnya sulit dipahami. Penggunaan teknologi ini tidak hanya meningkatkan pemahaman, tetapi juga memotivasi siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, pembelajaran berbasis teknologi menjadi solusi efektif dalam mendukung pendidikan inklusif yang sesuai dengan karakteristik siswa tunagrahita. Sekian pemaparan materi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan.